Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani dan akhwati fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bertemu kembali dalam pembahasan sebuah materi yang memang harus dibahas karena kita hidup di zaman tasyabbuh, di zaman menyerupai ahlul dhalal dan ahlul kufur, menyerupai orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah dan menyerupai orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seyogianya kita untuk mengingat atau mengingatkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat tentang masalah tasyabbuh ini, yang dia merupakan bagian dari akidah kaum muslimin, bagian dari al-wala wal bara, loyalitas dan berlepas diri, loyalitas kepada Islam dan berlepas diri dari kekufuran dan ahlul kufur. Maka dari itu pembahasan ini kami lihat sangat penting untuk diangkat, atau tema ini sangat penting diangkat agar kita lebih memahami dan bagaimana nanti akan kita uraikan bahwa apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah terjadi pada umat ini, ya, dan apa sebabnya serta bagaimana kita berupaya untuk mengeluarkan, menyelamatkan diri dari tasyabbuh tersebut. Pola hidup menyerupai perilaku ahlul kufur dan ahlul dhalal, orang-orang kafir dan orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu ada muqaddimah atau al-madkhal untuk masuk ke dalam pembahasan tentang stop menyerupai mereka. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan bahwasanya ini adalah jalanku, yaitu jalan Allah yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah dia. Ikutilah jalan Allah, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul,
dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabilih, niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya, yaitu dari jalan Allah yang lurus. Dzalikum wassakum bihi, demikianlah Allah wasiatkan kepada kamu sekalian dengan wasiat ini, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka bagian dari ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla adalah istiqamah di atas jalan Allah yang lurus. Ini wasiat Allah supaya kaum mukminin, kaum muslimin, agar mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala, tetap istiqamah di atas jalan yang lurus, yaitu jalan Allah Azza wa Jalla yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diikuti oleh para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian ayat yang kedua dari surat Al-An'am 162 sampai 163. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, Innani hadani Rabbi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Rabbku, oleh Tuhanku, kepada jalan yang lurus, yaitu dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, yaitu agama yang benar, agama yang lurus, yaitu agama Ibrahim yang lurus ini. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tiada sekutu baginya, dan yang demikian itulah aku diperintahkan, dan aku adalah orang pertama yang tunduk dan patuh kepada Allah, yakni dari umat ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah perintahkan beliau untuk menyampaikan ayat ini kepada manusia, kepada kaum mukminin. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang lurus. Allah memberi petunjuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, yang mana beliau dikenal sebagai seorang yang hanif, seorang yang lurus, bertauhid pada Allah Ta'ala, hidupnya memperjuangkan agama tauhid sampai akhir hayatnya. Beliau mengalami berbagai macam ujian sampai beliau dibakar, dimasukkan dalam api hidup-hidup, dan Allah perintahkan atau Allah selamatkan beliau dari bakaran api itu. Kemudian beliau pindah dan hijrah ke Palestina. Ya, dari sanalah kemudian beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke tanah haram, yaitu ke Mekah, sebuah lembah yang ada di Mekah. Dan di sana beliau Allah perintahkan untuk membangun rumah Allah, yaitu Ka'bah. Ini setelah beliau hijrah dari negerinya yang menyembah berhala. Kemudian beliau diuji dan ujian-ujian yang berat oleh Allah Ta'ala. Terakhir adalah beliau dibakar oleh kaumnya, dan Allah menyelamatkannya. Lalu beliau meninggalkan negeri asalnya dan meninggalkan sanak familinya, menuju kepada tanah yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala sebagai tempat hijrah beliau, yaitu Palestina. Baru kemudian beliau menuju ke Mekah, yaitu untuk membangun Baitullah. Setelah membangun Baitullah, beliau kembali ke Palestina. Dan seterusnya kisah tentang Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah memerintahkan di dalam ayat ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat pernyataan. Yang pernyataan ini juga untuk umatnya, yaitu bahwasanya solatnya, ibadahnya, hidup dan matinya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Maka apabila kita melihat
di antara maqasidus syar'i. Maqasid yaitu satu maksud dan tujuan dari syariat Allah ini adalah tamyizul muslim an ghairil muslim, yaitu memisahkan, membedakan ya antara seorang muslim dengan yang lainnya. Wa'tizazuhu bidinihi wa manhajih. Dan di antara maqasidus syariah, tujuan yang diajarkan oleh syariat ini adalah untuk seorang muslim merasa mulia dengan agamanya. I'tizazuhu bimanhajil Islam wa bidinil Islam, agar dia bangga dengan agamanya, dia bangga dengan identitasnya, dia merasa memiliki keperkasaan dalam dirinya dan Islam yang dimilikinya. Karena Islam mengangkat derajat seorang hamba kepada kemuliaan, dan ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-139. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Dan janganlah kalian merasa hina. Wala tahinu. Jangan kalian merasa diri kalian itu hina. Dan jangan pula kalian bersedih. Wala tahzanu wa antumul a'launa, padahal kalianlah orang-orang yang tertinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, apabila kalian beriman. Maka iman mengangkat derajat seorang hamba, dan kekufuran merendahkan derajat seorang hamba. Oleh karena itu seorang mukmin harus dia itu bersyukur pada Allah Ta'ala. Dia tunjukkan identitasnya, dia muliakan dirinya. Apalagi di hadapan orang-orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala, bahwa dia memiliki sesuatu yang dengan sebab sesuatu itu dia menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadi mulia di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah melarang kita merasa hina. Ya, kadang-kadang kita jumpai ada orang menyembunyikan identitasnya. Takut kalau diketahui dia seorang muslim. Ketika di pertemuan-pertemuan pada waktu rapat, dia ingin sholat, izinnya ke WC, maaf ke belakang. Padahal sudah masuk waktu sholat. Ya, dia ingin sholat, tapi disebut ke belakang. Subhanallah. Takut dengan agamanya, menunjukkan kepribadiannya. Ya, ini salah satu bentuk seorang menghinakan dirinya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-8. Dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-8 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin." Dan hanya milik Allah keperkasaan itu. Hanya milik Allah kemuliaan itu. Dan juga bagi Rasulnya dan bagi kaum mukminin. Ini semua pernyataan Al-Quranul Karim kepada kita, kepada kaum mukminin, bahwa mereka adalah orang-orang yang mulia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-8. Setelah Allah menyebutkan tentang ayat yang ke-18. Setelah Allah menyebutkan tentang Bani Israel dan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin." Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad di atas suatu syariat, di atas suatu tuntunan, minal amri, dari perintah Allah. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Ikutilah tuntunan itu. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang jahil. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti syariat Allah yang Allah turunkan kepada beliau. Yang dengannya Allah menjadikan beliau memiliki keistimewaan dibandingkan dengan yang lainnya. Dan Allah melarang Nabi alaihissalam dan kaum mukminin mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, orang-orang yang jahil.
Karena salah satu penyebab adanya tasyabbuh, menyerupai perilaku orang-orang kafir, dan yang lainnya adalah karena kejahilan. Al-jahlu bidinillah, kejahilan kepada agama Allah, kejahilan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah melarang kita mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Daruqutni. Hadis ini hadis dihasankan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Rasulullah SAW bersabda, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Tak pakai alaih. Jadi Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Titik. Islam itu di atas. Ya'lu. Yasmu. Wa la yu'la. Dan tidak ada yang bisa melebihinya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Kadang-kadang kita dengar ada tambahan alaih. Wa la yu'la alaih. Sebetulnya lafaz alaih itu tidak ada dalam riwayat hadis ini. Jadi al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam adalah agama yang mulia, agama yang tinggi derajatnya, dan dia tidak bisa dilewati oleh siapapun dan oleh ajaran apapun. Kemudian perkataan Al-Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, innama tanqudu ural islami urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya tali agama Allah ini, tali Islam itu akan terurai, ya, sedikit demi sedikit apabila tumbuh di dalam Islam ini orang yang tidak mengetahui tentang kejahiliaan. Jadi tali agama Islam, agama Allah itu akan terurai, akan terlepas satu demi satu. Kalau muncul dalam generasi ini manusia-manusia yang tidak tahu tentang jahiliyah, ini hal-hal yang menyimpang dari agama Allah, maka mengetahui hal tersebut agar kita tetap berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, tetap berpegang pada ilmu, ya. Itu manfaat dari mengetahui jalan yang menyimpang supaya kita tetap berada di atas jalan yang lurus. Ini diantara ayat-ayat Al-Quranul Karim, hadis Nabi SAW, dan juga perkataan sahabat Nabi SAW itu Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai muqaddimah dari apa yang akan kita bahas dan kita uraikan pada kesempatan yang baik ini. Makanya para ulama menyebutkan bahwa ada sebuah kaidah, karena ini salah satu dari misi Islam sebagaimana telah disebutkan tadi, yaitu tamyizul muslim an ghairihi. Ini diantara maqasidus syariah. Tujuan syariat ini adalah untuk membedakan antara seorang muslim dan yang lainnya. Dan Allah telah berfirman dalam surat Al-Qalam, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apa kami jadikan sama antara orang muslim dan orang bukan muslim? Bagaimana kalian menghukumi? Nah, ini antara hikmah misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengadakan garis batas pembeda antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Dan tentang hal ini telah diketahui oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengetahui bahwa di antara misi terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh beliau adalah menyelisihi mereka. Pernyataan ini disebutkan dalam hadis di bawah ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, annal yahudu kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yuakiluha. Kata Nabi SAW, bahwasanya orang-orang Yahudi kalau istri-istri mereka itu haid, mereka tidak makan bersama istri-istri mereka. Wala yusyaribunaha, minum pun tidak minum bersama. Wa akhrajuha minal bait, bahkan mereka keluarkan dari rumah mereka.
Kalau istri-istri mereka dalam keadaan haid. Ini orang Yahud. Wala takun ma'hum fil buyut, dan mereka tidak hidup tinggal bersama di rumah suami mereka. Kalau wanita-wanita tersebut dalam keadaan haid. Ini yang terjadi ketika itu. Fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Maka orang-orang muslim bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Perlakuan orang Yahudi terhadap istri-istri mereka yang berada dalam keadaan haid. Karena mereka tidak makan bersama, tidak minum bersama, bahkan disuruh keluar dari rumah, tidak tinggal bersama. Sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Nah, ketika seorang sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW, fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan firman-Nya, surat Al-Baqarah ayat 222. Surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang al-mahid, artinya mukhalatatul mar'ati wa muamalatuha halal haid. Al-mahid arti hukum seorang suami bermuamalah dengan istrinya yang berada dalam keadaan haid. Ini pertanyaannya. Mereka bertanya kepada engkau tentang al-mahid. Qul huwa adzan. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya darah haid itu adalah sesuatu penyakit. Fa'tazilu an-nisa fil mahid. Maka jauhilah kalian dari mendekati wanita di tempat haidnya. Jadi ketika haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan jangan kalian mendekati mereka hingga mereka bersuci, hingga berhenti darahnya. Fa idza tatahharna, dan apabila mereka setelah berhenti darahnya mereka telah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari tempat yang Allah perintahkan kepada kamu sekalian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang banyak mensucikan diri mereka. Setelah turun ayat ini, fa'amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka, ini pada kaum mukminin, an yuakiluhunna, agar mereka makan bersama istri-istri mereka, wa an yusharibuhunna, dan agar mereka minum bersama istri-istri mereka, wa an yakunna ma'ahum fil buyut, dan agar mereka tinggal bersama istri-istri mereka di rumah-rumah mereka, wa an yaf'alu kulla syai'in ma khalan nikah, dan Allah perintahkan kepada para sahabat mereka boleh berbuat apa saja dengan istri-istri mereka yang berada dalam keadaan haid, kecuali satu, yaitu tidak mengumpuli dari tempat keluarnya darah haid. Itu yang larangan, stop, ya, tak boleh. Adapun yang lainnya boleh. Wajahnya, pipinya, bibirnya, badannya boleh. Satu yang dilarang yaitu tempat keluarnya haid. Ini yang tidak boleh didekati. Adapun makan, minum bersama mereka, ini hal yang dibolehkan. Setelah mereka mendengar, ini orang-orang Yahudi mendengar apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada sahabatnya agar mereka tetap makan, minum bersama istri-istri mereka, tinggal di rumah bersama istri-istri mereka, tapi jangan sampai mereka hanya mengumpuli yang dilarang. Faqalatil yahud, maka orang-orang Yahudi mengatakan, ma yuridu hadza, yakni orang ini yang namanya Muhammad, dia tidak menghendaki an yada'a syai'an min amrina illa khalafana fi, bahwa dia Muhammad ini tidak ada sesuatu pun yang dia tinggalkan dari perkara kita, melainkan dia menyelisihi kita. Jadi mereka tahu bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, menyelisihi ahlul kitab. Ini diketahui oleh orang-orang Yahudi dan mereka mengatakan hal itu. Sayangnya kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin tidak mengetahui. Yahudi sendiri tahu, tapi orang muslim tidak mengetahui bahwa memang ajaran Nabi SAW adalah untuk menyelisihi ahlul kitab.
Ini hal yang penting untuk kita ketahui. Ketika kita dilarang bertasyabbuh, yakni menyerupai ahlul kitab dan perilaku mereka, bahkan semua, baik dalam akidah, baik dalam ibadah, baik dalam muamalah, ya, baik dalam ucapan. Nanti akan disebutkan contoh-contoh di sini. Ini adalah landasannya, ada dasarnya. Selain dari hadis yang sudah kita bacakan tadi, yaitu apa yang kita dalilnya di antara yang pertama adalah apa yang kita ucapkan dan kita mohon setiap hari. Dalam sholat kita selalu membaca surat Al-Fatihah. Dan akhir dari surat Al-Fatihah Allah Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kepada kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat pada mereka, dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai atas mereka, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Ini dalil yang pertama. Bacaan kaum muslimin setiap hari agar menyelisihi jalannya al-maghdub alaihim dan jalannya orang-orang yang dhalin, yang tersesat. Didoakan atau seorang muslim mendoakan, berdoa pada Allah Ta'ala setiap hari dalam sholatnya. Dan telah diriwayatkan dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, kata beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-yahudu maghdubu alaihim wan nasara dhullal. Yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim yaitu al-yahud. Waladhdallin, kata Nabi sallallahu adalah an-nasara. Kita berdoa pada Allah Ta'ala setiap hari, minta pada Allah agar kita ditunjuki jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ya. Tapi karena kita kurang memahami apa yang kita baca, sehingga terkadang sebagian kaum muslimin melakukan apa yang dilakukan oleh kaum yang dimurkai oleh Allah dan kaum yang tersesat dari jalan yang benar. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang hal ini, kata beliau, fa inna tariqata ahli al-imani mustamilatun 'ala al-ilmi bil haqqi wal 'amali bihi. Karena jalannya orang-orang yang beriman itu mencakup ilmu, mengetahui akan kebenaran, dan al-amal bil haqq, dan mengamalkan kebenaran itu. Ini adalah jalannya ahlul iman, jalannya kaum mukminin. Mereka punya ilmu dan mereka amalkan ilmu itu. Wal Yahud, kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir, wal Yahudu faqadul amal. Orang-orang Yahudi itu apa yang kehilangan pada mereka? Amal perbuatan. Karena mereka mengetahui yang hak. Mereka tahu betul bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu. Lebih dari mereka meyakini anak-anak mereka. Semuanya disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Mereka mengetahui kebenaran, tapi mereka tidak mengamalkannya. Jadi kata Ibnu Katsir, wal yahudu faqadul amal. Orang-orang Yahudi mereka tidak memiliki amal, mereka tidak amalkan. Padahal mereka punya ilmu. Wan nasara faqadul ilma. Sedangkan orang-orang Nasrani, apa yang hilang pada mereka? Ilmu yang hilang dari mereka. Mereka beramal, mereka berbuat, mereka beribadah, tapi tanpa ilmu. Walihada kana al-ghadabu lil yahud wad dhalal lin nasara. Oleh karena itu, murka Allah itu kepada Yahud. Karena mereka tahu, tapi mereka tidak mau mengamalkan apa yang mereka mengetahui. Sedangkan kesesatan kepada Nasara karena mereka beramal tanpa ilmu. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, barang siapa dari umat ini yang mereka mempunyai ilmu tapi mereka tidak mengamalkan, maka mereka adalah fahum syabihun bil yahud, mereka ada kemiripan dengan al-yahud.
Dan barang siapa dari umat ini yang mereka mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, mereka syabihun bin Nasara, mirip dengan Nasara. Dari umat ini. Yang betul-betul ada di atas jalan yang benar adalah mereka yang mempunyai ilmu dan mereka amalkan ilmu mereka. Jadi ini sebagai dalil yang pertama dari kaidah menyelisihi amal ahlul kitab dan yang semisal dan mereka, yaitu apa yang kita baca setiap hari, ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-16 sampai ayat ke-18. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad atayna bani Israil al-kitab wal hukma wan nubuwata." Dan sungguh telah kami berikan kepada Bani Israel. Bani Israel yaitu anak-anak dari anak keturunan Nabiullah Yakub alaihissalam. Yakub namanya adalah Israel. Yakub namanya Israel. Beliau punya anak 12 orang. Salah satunya adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya, Yusuf alaihissalam. Dan para nabi, para rasul kebanyakan dari Bani Israel. Makanya Allah menyebutkan di sini, "Walaqad atayna bani Israil al-kitaba wal hukma wan nubuwah." Dan sungguh telah kami berikan, kami anugerahkan kepada Bani Israel al-kitab. Injil, Taurat, Zabur, itu pada mereka semuanya. Ya, dan kitab-kitab yang lainnya. Wal hukma, demikian pula kekuasaan. Banyak raja-raja, para nabi dari orang-orang Bani Israel. Raja Daud, yaitu Nabiullah Daud, Sulaiman dan yang lainnya. Kemudian wan nubuwah. Demikian pula Allah telah berikan pada mereka nubuwah, kenabian. Anak cucu beliau, yaitu Yakub, banyak diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqnahum minat thayyibati. Lalu kata Allah Ta'ala, dan kami telah memberikan kepada mereka, yakni Bani Israel, dari rezeki yang baik, ya. Wa faddalnahum 'alal alamin, dan kami lebihkan mereka atas seluruh manusia di bumi ini. Ini ketika itu Allah muliakan mereka karena ilmu, karena kenabian, hukum yang diberikan kepada mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat ke-17, "Wa atainahum bayyinatin minal amri." Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan, ya, yang nyata tentang urusan agama ini. Famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Maka tidaklah kemudian terjadi perselisihan di antara mereka, melainkan sesudah datangnya ilmu pada mereka. Karena kedengkian di antara mereka, karena hasad di antara mereka, maka mereka berselisih. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah fima kanu fi yakhtalifun. Sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu akan memutuskan di antara mereka pada hari kiamat kelak apa-apa yang mereka perselisihkan. Ini tentang Bani Israel. Kemudian baru Allah menyebutkan tentang Nabi SAW. Setelah menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada Bani Israel, lalu Allah menyebutkan, "Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri." Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad berada di atas sebuah syariat, yang itu ada perintah dari Allah, fattabi'ha, maka ikutilah dia. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Para ulama menyebutkan, ya, tentang ayat ini, di antara apa yang diambil dari ayat-ayat yang saya bacakan tadi, yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan Dia telah memberi nikmat kepada Bani Israel dan dua macam kenikmatan. Nikmat-nikmat duniawi, rezeki yang baik, kedudukan dan kekuasaan, dan yang kedua adalah nikmat agama. Din wa dunya. Agama diberikan pada mereka dan diturunkannya Alkitab, diangkatnya para nabi dari golongan mereka, dan juga kenikmatan-kenikmatan berupa kenikmatan duniawi Allah berikan kepada mereka.
Yang kedua, wa annahum ikhtalafu ba'da maji'il ilmi, dan bahwasanya terjadi perselisihan di antara mereka setelah datangnya ilmu. Baghyan ay hasadan. Kenapa terjadi perselisihan itu? Karena kedengkian. Karena hasad yang terjadi di antara mereka. Satu dengan yang lainnya. Dengki, hasad membuat mereka itu berselisih. Kemudian yang berikutnya, annahu ta'ala ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala syari'atin syara'aha lahu, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam satu syariat khusus untuk beliau dan umatnya, yang tentu tidak sama dengan syariat sebelumnya. Kemudian Allah memerintahkan pada ayat yang kita bacakan tadi agar mereka, yakni Nabi SAW dan kaumnya dan umatnya, itu mengikuti syariat tersebut. Kemudian wa nahahu an ittiba'i ahwa alladzina la ya'lamun, dan Allah melarang kepada beliau dan kepada umatnya mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Dan semua termasuk yang bagian dari hawa nafsu, kata para ulama, adalah kullu man khalafa syariat Allah. Setiap yang menyelisih syariat Allah itu adalah tanpa ilmu, di luar ilmu. Jadi Allah telah melarang Nabi SAW dan kaum mukminin dari mengikuti, yaitu jalannya mereka, orang-orang yang tidak berilmu atau hawa nafsu mereka. Ya, jadi apa saja yang bukan dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang mereka amalkan, mereka lakukan, ini adalah bagian dari sesuatu yang tidak berilmu. Makanya Allah melarang beliau Nabi SAW dan kaum mukminin dari mengikuti orang-orang yang tidak berilmu atau perbuatan-perbuatan mereka karena hawa nafsu mereka dan karena tanpa ilmu yang mereka lakukan. Kemudian juga bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita ada dampak dari menyerupai suatu kaum itu adalah diantaranya akan muncul kecintaan pada mereka. Ketika seorang mengikuti seseorang, ya baik dari ucapannya, perilakunya, pakaiannya, gayanya, modelnya, itu nanti timbul rasa cinta kepada orang yang diikuti. Makanya Islam melarang mengikuti dari cara-cara mereka. Karena dia akan muncul wala, loyalitas kepada yang diikuti. Ini di antara hikmah mengapa Allah melarang dan Rasulnya melarang kaum mukminin menyerupai atau tasyabbuh dengan orang-orang yang ahlul kufur dan ahlul dhalal, orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang berikutnya di antara ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd. Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-36 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina atainahumul kitab", dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, "yafrahuna bima unzila ilaika", mereka gembira dan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Wa minal ahzabi man yunkiru ba'dahu, tapi di antara kelompok-kelompok mereka itu ada orang-orang yang mengingkari sebagian dari apa yang diturunkan kepada Nabi, engkau kepada Nabi SAW. Qul, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk mengatakan, Qul innama umirtu an a'budallaha wala usyrika bihi. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah, untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Hanya kepada Allah aku menyeru. Ini aku menyeru manusia hanya untuk beribadah pada Allah, hanya untuk menyembah kepada Allah. Wa ilaihi ma'ab, dan hanya kepadanya tempat kembali, yakni manusia. Kemudian pada ayat ke-37 dari surat Ar-Ra'd Allah berfirman, "Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan."
Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala waq. Kata Allah Ta'ala, dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab yang fasih. Bahasa Arab yang fasih. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka, ini catatan penting. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang ilmu kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah. Jadi ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mengikuti dan menyerupai, yakni perbuatan-perbuatan ahlul kitab. Ya. Baik dalam akidah, baik dalam ibadah, baik dalam akhlak dan moral. Ya, kita dilarang mengikuti cara-cara mereka. Ini yang diajarkan oleh Al-Quran dan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam perkataan juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 104. Jadi sampai perkataan pun tidak boleh mengikuti. Qala jalla jalaluhu, Allah jalla jalaluhu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan kepada Muhammad, ini kepada Nabi SAW, jangan kamu mengatakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna. Katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. Mengapa Allah melarang kaum mukminin memanggil kepada Nabi SAW dengan ra'ina? Karena kata ini digunakan oleh orang-orang Yahudi ketika memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang dimaksud oleh mereka? Padahal sebetulnya kata ini bermakna baik. Tapi apa yang mereka maksud berbeda dengan apa yang mereka ucapkan itu. Tujuannya adalah untuk menghinakan Rasulullah SAW dengan kata-kata ra'ina. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Allah Ta'ala mencegah hamba-hambanya beriman dari menyerupai orang-orang Yahudi, ya orang-orang kufar dari golongan Yahudi dalam ucapan-ucapan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Wa dzalika anna al-yahud kanu yu'anuna min al-kalam ma fihi tawriyah. Karena dalam ucapan mereka itu mengandung maksud yang lain yang mereka sembunyikan. Dari apa yang mereka ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka merendahkan. Tujuan ucapan ra'ina itu untuk merendahkan Nabi SAW. Karena kata ra'ina yang dimaksud oleh mereka adalah ar-ru'unah. Ru'unah itu artinya al-humku wal-ghoba. Al-humku itu kedunguan. Ya. Pandir itu artinya ar-ru'unah. Nah, mereka maksud itu ketika mereka memanggil Nabi SAW untuk mencela beliau. Makanya Allah melarang Nabi kaum mukminin memanggil Nabi SAW ya dengan atau mengucapkan kalimat itu sebagaimana orang-orang Yahudi mengucapkan kalimat tersebut kepada Nabi SAW. Karena mereka mempunyai tujuan yang lain, yaitu untuk melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka adalah orang-orang yang telah merubah, jangankan dalam ucapan, kitab Allah dirubah oleh mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, minalladzina hadu yuharrifuna al-kalim an mawadhihi. Jadi di antara mereka orang-orang Yahudi itu, mereka memalingkan, merubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. Kitab Allah dirubah, apalagi ucapan-ucapan yang mereka ucapkan. Ya, mereka bermaksud lain. Ya, mereka menikam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dilarang untuk mengikuti pola dan cara mereka dalam semua hal. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-120. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Walan tardha dan sekali-kali
Orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara tidak akan ridho hatta tattabi'a millatahum, hingga kalian mengikuti millah mereka, hingga kalian mengikuti agama mereka. Qul inna hudallahu wal huda. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang merupakan petunjuk yang hak. Wal in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi. Dan apabila engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang ilmu kepadamu, malaka minallahi min waliin wala nasir, maka kamu tidak lagi mempunyai pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa taala bagimu. Ini semua adalah ancaman Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang mengikuti cara-cara dan hawa nafsu ahlul kitab. Semua itu yang disampaikan tadi sebagian dari ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang larangan bertasyabbuh dengan orang-orang yang ahlul kitab, al-Yahud dan an-Nasara. Adapun hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Ya, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Tadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bukan Imam Al-Bukhari. Sedangkan hadis yang berikutnya juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikina. Ya, hendaknya kalian menyelisihi orang-orang musyrikin. Ya, waffirul liha, yakni perbanyak, yakni peliharalah jenggot kalian. Wahfus syawarib, dan tipiskanlah kumis-kumis kalian. Ini juga perintah dari Nabi SAW untuk menyelisihi mereka dalam hal perilaku. Kemudian dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, khaliful yahuda, hendaklah kalian menyelisihi Yahudi, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim, karena mereka tidak salat dengan sendal-sendal mereka, wala khifafihim, dan mereka tidak salat dengan khuf mereka. Khuf itu yaitu semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit. Mereka tidak salat dengan itu. Maka Islam disuruh, Nabi SAW memerintahkan para sahabat, menyuruh mereka untuk salat dengan khuf, bahkan salat dengan menggunakan sendal. Itu di zaman beliau alaihi salatu wassalam. Ya, ini menunjukkan bahwa misi Nabi alaihi salatu wassalam adalah untuk menyelisihi dua ahlul kitab tersebut dan yang lainnya dari orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita melihat bahwa apakah ada dari umat ini yang mengikuti pola-pola mereka? Banyak disebutkan. An-Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan dalam sejumlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa sebagian dari umat ini akan mengikuti mereka. Ini namanya iradah al-kauniyah. Allah menghendaki secara kauni dalam putusan Allah bahwa ada di antara umat-umat ini yang mengikuti mereka. Tapi bukan berarti Allah ridho dengan perbuatan tersebut. Ya, bukan berarti Allah kemudian ridho. Karena kehendak Allah, iradah Allah itu ada dua, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ada iradah al-kauniyah, iradah yang merupakan ketetapan Allah di alam semesta ini. Ini mencakup semuanya. Baik yang Allah ridho ataupun tidak, yang Allah cintai ataupun tidak, ini semua mencakup dalam al-iradah al-kauniyah. Allah menghendaki semua itu ada. Yang kedua ada iradah asy-syar'iyyah. Iradah syar'iyyah, kehendak Allah yang bersifat syar'i, yang Allah cintai. Secara syar'i Allah mencintai. Makanya Allah perintahkan. Ya. Ini namanya iradah syar'iyyah. Ada iradah kauniyah. Nah, Allah menghendaki ada di antara umat ini yang mengikuti mereka. Kalau dahulu orang-orang Yahud, mereka adalah membunuh para nabi, qatalatul anbiya. Ya, mereka membunuh para nabi. Maka
kita melihat dalam sejarah kaum muslimin juga ada kejadian yang serupa. Tetapi yang dibunuh bukan para nabi, karena tidak ada nabi setelah Nabi SAW. Yang dibunuh adalah penerus Rasulullah SAW. 3 khalifah terbunuh. 3 khalifah terbunuh. Yaitu Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi betul nanti akan saya bacakan di sini dalil-dalil tentang sebagian dari umat ini akan mengikuti mereka. Ya. Nah, Islam datang adalah untuk menyelisih apa yang diajarkan oleh ahlul kitab itu. Di dalam masalah akidah. Sebagai contoh, orang-orang Yahudi itu ekstrim dalam masalah, contoh dalam masalah Isa bin Maryam. Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ya, wa ruhun minhu. Tentang Isa putra Maryam. Orang-orang Yahudi menuduh bahwa Maryam telah berzina. Sehingga mereka mengatakan bahwa Isa adalah anak zina. Ya. Ketika Maryam binti Imran membawa putranya itu Isa bin Maryam, Allah sebutkan dalam surat Maryam, fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu. Ya, maka Maryam membawa atau mendatangi kaumnya dengan membawa putranya itu. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Kata mereka, wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah melakukan suatu perbuatan yang mungkar. Karena mereka menuduh Maryam berzina. Ya ukhta Harun. Kata mereka, wahai saudara Harun. Makana abuki imra'a sawin wa makanat ummuki baghiyah. Kata mereka, wahai saudara perempuan Harun. Ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat. Dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Yani mengapa kamu kok berbuat demikian? Ini menunjukkan bahwa mereka menuduh Maryam berzina. Di satu sisi. Di sisi yang lain, orang-orang Nasrani. Mereka ghalau fi Isa bin Maryam. Mereka berlebihan dalam mensikapi Isa bin Maryam. Sampai mereka menyebut dengan anak Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan Isa adalah ibnullah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang-orang Nasara mengatakan bahwa Al-Masih itu Isa adalah anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itulah ucapan-ucapan lisan mereka. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Nah, di sini kita melihat dua sisi yang berbeda. Yahudi mengatakan Isa bin Maryam adalah anak zina. Nasara mengatakan Isa bin Maryam anak Allah. Maka Islam datang meletakkan Isa bin Maryam pada tempatnya. Bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-75. Mal masih ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih bin Maryam tidak lain kecuali seorang Rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sungguh telah berlalu sebelumnya yaitu para Rasul. Wa ummuhu siddiqah. Dan ibunya adalah seorang wanita yang jujur. Seorang wanita yang benar. Kana ya'kulani ta'am. Dua-duanya, yakni anak dan ibu, Isa dan ibunya, ya'kulani ta'am. Dua-duanya makan makanan. Artinya tidak ada Tuhan yang makan makanan. Kalau masih makan makanan bukan Tuhan namanya. Itu maksudnya. Makanya Islam mengingkari. Dan meletakkan Isa pada tempatnya. Ya, wa kanat atau ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Mereka dua-duanya makan makanan. Nabi Isa makan, ibunya juga makan. Dan itu bukan sifat Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah lapar. Ya. Tuhan tidak seperti itu. Makanya Allah membantah perkataan mereka. Kemudian Allah berfirman, "Unzur kaifa nubayyinul ayat, unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat,
perhatikanlah, cermatilah bagaimana kami jelaskan kepada mereka ini ayat-ayat kami. Tsumma anzur anna yufakun. Kemudian lihatlah bagaimana mereka menyimpang dari jalan yang benar. Kemudian ketika Isa bin Maryam berbicara dalam buayan, karena tatkala ibunya datang membawa bayi itu dan dia mengatakan aku berpuasa untuk berbicara. Lalu ketika mereka mengucapkan kalimat yang mereka ucapkan pada ayat yang saya bacakan tadi, ya tentang bahwa ayahmu, wahai saudara Harun, orang tuamu ayah bukan seorang yang jahat, ibu bukan seorang pezina. Ini mengapa kamu melakukan sesuatu hal yang mungkar ini? Fa asyarat ilaih. Maka Maryam menyuruh, memberi isyarat kepada Isa putranya. Maka Isa berkata dalam buayannya, qal, inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Atani al-kitab, Allah berikan kepada aku Alkitab, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyyan, dan Allah jadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan aku dijadikan sebagai seorang yang mubarakan, artinya mualliman al-khaira, orang yang mengajarkan kebaikan dimanapun aku berada. Itu arti mubarakan. Sebagian ulama mengatakan mubarakan artinya nafa'an, selalu bermanfaat bagi orang banyak dimanapun dia berada. Jadi wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah jadikan aku seorang yang mengajarkan kebaikan dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakah, dan aku diwasiatkan oleh Allah untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat ma dumtu hayya, selama aku hidup. Wa barran biwalidati, dan aku diperintahkan untuk berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaron syaqiyya, dan Allah tidak jadikan aku sebagai orang yang sombong dan orang yang celaka. Ini perkataan Isa bin Maryam. Maka Islam meletakkan Isa bin Maryam alaihissalam pada tempatnya. Tidak kepada Yahud, juga tidak pada Nasrani. Tapi meletakkan Isa bin Maryam pada tempatnya. Ini adalah masalah akidah. Dan Allah memberitahukan tentang beliau, ya, tentang Isa bin Maryam, bahwasanya Allah tidak mengambil anak. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, dan mereka mengatakan Allah menjadikan atau mengambil seorang anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah datang dengan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Kata Allah Ta'ala, takadus samawatu yatafattarna minhu, ya, langit hampir pecah mendengarkan omongan itu. Ya, wa tanshaqqul ardu, demikian pula bumi ini hampir terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun hampir runtuh karena mendengar ucapan mereka itu. Ini masalah akidah. Seorang akan tahu bagaimana hukumnya mengucapkan kalimat-kalimat selamat Natal dan yang lainnya setelah mendengar ayat ini. Tidak mungkin seorang mukmin akan mengucapkannya. Maka dari itu ikhwani fillah kaum muslimin rahimakumullah, ini keterangan tentang Isa bin Maryam yang dibawa oleh Islam. Ya. Tapi Allah Ta'ala menerima taubat. Allah menyuruh mereka untuk bertobat pada Allah Ta'ala, untuk kembali kepada kebenaran. Dari apa yang mereka ucapkan, dari apa yang mereka katakan tentang Allah, bahwa Allah mempunyai anak, Allah mempunyai istri adalah Maryam. Itu ucapan-ucapan mereka. Meskipun demikian, ini ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Allah tetap menyuruh hamba-hambanya untuk kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-74. Allah berfirman, afala yatubuna ilallah, tidakkah mereka bertobat pada Allah? Ini demikian rahmatnya Allah Azza wa Jalla pada hamba-hambanya. Mereka berbuat dosa, menuduh Allah mempunyai anak, Allah mempunyai istri, ya. Tapi Allah tetap mengatakan pada mereka, tidakkah mereka bertobat? Afala yatubuna ilallah, tidakkah mereka bertobat pada Allah? Wa yastaghfirunahu, dan tidakkah mereka minta ampun kepada Allah? Wallahu ghafurur rahim, karena Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi karunia Allah subhanahu amat besar. Allah zat yang maha penerima taubat dari hamba-hambanya. Maka siapa saja mengatakan bahwa Isa bin Maryam adalah putra Allah, anak Allah, maha suci Allah dari itu semuanya, harus bertobat kembali pada Allah. Allah maha pengampun. Allah menerima taubatnya hamba-hambanya. Allah menerima taubat dari
hamba-hambanya. Dan Nabi kita Muhammad SAW datang membawakan ajaran tentang Isa bin Maryam. Dan beliau menjanjikan surga bagi orang-orang yang mengatakan apa yang disebutkan oleh hadis ini. Sebagaimana dikatakan oleh atau hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW beliau bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah yang semata, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama, dan bahwasanya Isa adalah kalimat Allah yang Allah sebutkan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan Isa bin Maryam adalah ruh ciptaan Allah, dan dia meyakini wal jannatu haqqun, dia bersaksi bahwasanya surga itu hak, wan naru haqqun, dan neraka itu hak, adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Ini yang dibawa oleh Nabi SAW, meletakkan Isa bin Maryam pada tempatnya dan menjamin orang yang mengatakan Isa bin Maryam adalah hamba Allah, Rasul Allah, dan kalimat Allah. Apa yang dimaksud kalimat Allah? Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Isa bin Maryam itu jadi dengan perintah Allah, kun fayakun. Itu yang dimaksud kalimat Allah. Hanya perintah, jadilah maka jadilah. Tanpa proses pernikahan. Dan Allah Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Allah menciptakan Hawa, wanita, dari tulang rusuk Adam tanpa ibu, dari seorang laki-laki. Dan Allah menciptakan Isa bin Maryam dari seorang ibu tanpa ayah. Allah Maha Kuasa. Tidak ada ayah dan ibu juga Allah bisa ciptakan. Allah ciptakan manusia dari laki-laki yaitu Hawa. Allah Maha Kuasa menciptakannya. Dan demikian pula Allah menciptakan seorang hamba tanpa ayah, juga kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang lain, Islam membawa sesuatu yang berbeda, yaitu masalah kiblat. Ketika Nabi SAW hidup di Mekah, Allah perintahkan salat. Salat beliau menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah. Karena itu rumah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, kakeknya. Setelah beliau hijrah ke Madinah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan beliau supaya salat menghadap ke Baitul Maqdis. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah, kata para ulama, untuk menarik orang-orang Yahudi agar mereka beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara hikmahnya. Tetapi justru dampaknya sebaliknya. Ya. Kata orang-orang Yahudi, Muhammad itu datang membawa satu ajaran. Ya, dia sholat menghadap ke arah kiblat kita. Maka suatu saat pun dia akan mengikuti kita. Sehingga kemudian mendengar ucapan-ucapan itu, maka Nabi SAW menyampaikan kepada Jibril alaihissalam bahwa beliau ingin supaya Allah pindahkan kiblat itu ke Baitullah, ke Mekah. Kata Jibril, engkau adalah seorang yang mulia di sisi Allah. Mintalah kepada Allah. Allah akan berikan kepada engkau. Maka Nabi SAW kemudian melihat selalu yang menengadahkan wajahnya ke langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memindahkan arah kiblat itu. Maka turunlah kemudian firman Allah Azza wa Jalla, laqad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami telah melihat wajahmu berbolak-balik melihat ke langit. Ya, yang meminta pada Allah supaya dipindahkan arah kiblat itu, maka Allah kemudian menyuruh beliau untuk salat menghadap ke Baitullah, yaitu di Mekah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardah. Jadi ini juga
yang menunjukkan bahwa Islam datang adalah untuk menyelisihi ahlul kitab. Kemudian yang ketiga, di antaranya kita dilarang sholat di saat matahari terbit. Apa alasannya? Karena ini ada kisah tentang Islamnya Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu. Ketika beliau memeluk Islam, kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada beliau, kata Amr bin Abbasah, ya Nabi Allah, akhbirni amma 'allamaka Allah wa ajhaluh. Wahai Nabi Allah, ajarkan pada aku apa-apa yang Allah ajarkan kepadamu, sedang aku tidak mengetahuinya. Akhbirni anis sholah, beritahukan aku tentang sholat. Ini permintaan dari sahabat Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, sholli sholat subhi, sholatlah sholat subuh, thumma aksir anis sholah, kemudian berhenti, jangan sholat. Sholatlah sholat subuh, jadi pada waktunya, kemudian berhenti, jangan sholat. Thumma aksir anis sholah, thumma hatta tatlu asyamsu hatta tartafi'a. Lalu berhenti dari sholat sampai matahari terbit dan meninggi. Dalam satu riwayat menyebutkan satu tombak dari tempat terbitnya sampai dia meninggi. Kalau dia sudah meninggi, ini baru kita dibolehkan sholat. Kemudian kata Nabi alaihissalam ketika beliau melarang kita sholat di saat matahari terbit, fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Karena matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahal kufar, dan ketika itu orang-orang kafir sedang sujud kepada matahari. Maka kita pun waktunya harus berbeda. Jangan sama dengan waktu mereka sujud kepada matahari, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Menyelisih waktu sholat. Jangan sama waktu mereka dengan waktu kita. Kemudian kata Nabi SAW, thumma sholli, setelah matahari meninggi, sholatlah. Fa inna sholata masyhudatun mahdurah. Karena sholat ketika itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Ini diantara keutamaan sholat sunnah duha. Ini sholat sunnah duha. Jadi kita dianjurkan setelah matahari meninggi untuk sholat. Sholat duha, sholat awwabin. Ya, orang-orang yang kembali pada Allah itu namanya sholat duha. Sholatul awwabin. Sholat yang orang-orang yang kembali pada Allah Ta'ala. Fadilahnya besar. Bukan untuk meminta rezeki, tidak. Tapi Allah melindungi seorang itu ketika dia mengerjakan ibadah, yaitu sholat sunnah duha. Sunnah duha ini mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya adalah setiap orang di antara kita itu mempunyai kewajiban untuk membayar sedekah. 360 sedekah. Karena Allah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Ya, sejumlah tulang dan persendian 360. Kalau itu diuangkan, kita harus sedekah 360.000 setiap hari. Nah, itu bisa ditutupi dengan dua rakaat sholat duha. Kemudian sholat duha disebut dengan sholat al-awwabin. Sholatnya orang-orang yang kembali pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sholat duha adalah sholat yang dihadiri oleh para malaikat. Disaksikan oleh mereka. Ya. Kemudian dalam satu riwayat menyebutkan barang siapa yang sholat 4 rakaat duha, pahala yang sama dengan pahala orang yang berumroh. Banyak keutamaannya. Ya. Maka dari itu sholat duha itu jangan hanya niatnya murah rezeki. Orang kafir dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala. Yang tidak sholat duha. Wala sholat 5 waktu. Allah berikan rezeki. Kita jangan usah khawatirlah dari rezeki itu. Allah yang memberikan. Yang penting kita bekerja, berusaha. Ya, rezeki itu akan datang. Sholatlah karena Allah. Sholatlah karena ingin mendapatkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dari sholat tersebut. Ini diantara keutamaan sholat duha. Jadi kembali pada Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menyelisihi orang-orang kufar dalam sholat. Ketika mereka sedang sujud pada matahari, kita tidak boleh sholat. Demikian pula pada waktu terbenamnya matahari, kita tidak boleh sholat
Setelah sholat asar berhenti, jangan sholat. Tidak boleh sholat sunnah sampai matahari terbenam. Karena dia terbenam di antara dua tanduk syaitan. Dan ketika itu orang-orang kafir pun sedang sujud kepada matahari. Jadi untuk menyelisihi mereka semuanya. Kemudian contoh yang lain, bahwa Islam memang menyelisihi ahlul kitab, yaitu tentang puasa. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka beliau mengetahui orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat tentang mengapa orang-orang Yahudi puasa di hari tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Kata mereka, hadzal yaum alladzi dhahara fihi Musa ala Fir'aun. Kata mereka bahwa hari ini adalah hari kemenangan Musa atas Fir'aun. Hari kemenangan Musa atas Fir'aun. Makanya orang-orang Yahudi mereka berpuasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, nahnu aula bi Musa minhum fasumu. Kita ini lebih pantas, ya, lebih patut, ya, untuk menghargai Musa, mensyukuri nikmat Allah berikan pada Musa daripada mereka. Maka puasalah kalian. Lalu kata beliau alaihi salam, la in baqitu ila qabilin, apabila aku masih hidup yang tahun yang akan datang, la asumanna tasi, maka aku akan berpuasa hari ke-9, tanggal 9. Ini juga dalam rangka menyelisih mereka. Puasa yang diambil 9 dan 10. Sebagian ulama mengatakan 10 dan, kalau misalnya tidak bisa 9 dan 10, 10 dan 11. Untuk menyelisihi ahlul kitab. Jadi ajaran-ajaran Rasulullah SAW adalah dalam rangka menyelisihi ahlul kitab. Kemudian hari Idul Fitri dan Idul Adha. Dahulu di zaman jahiliyah itu sudah ada hari Id. 2 hari mereka lakukan hari raya mereka, orang-orang jahiliyah. Maka ketika Islam datang, kata Nabi SAW, sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Walahum yaumani yal'abuna fihima fil jahiliyah. Sedang mereka penduduk Madinah memiliki 2 hari yang mereka bermain-main bersenang-senang di 2 hari itu ketika di zaman jahiliyah. Faqal, maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kamu sekalian 2 hari yang lebih baik dari 2 hari tersebut. Jadi 2 hari yang di zaman jahiliyah itu. Yaitu apa? Yaumul Fitri wa Yaumul Adha. Hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Juga menyelisihi perbuatan-perbuatan ahlul jahiliyah. Perbuatan ahlul syirik. Ahlul dalal. Ini misi yang dibawa oleh Islam. Ya, yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hal dalam hal mencintai orang-orang soleh. Ya, tidak boleh berlebihan dalam mencintai Nabi SAW. Dalam memuji beliau. Tidak boleh berlebihan dalam memuji Nabi SAW. Ya. Supaya tidak menyamai ahlul kitab. Kata beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memuji aku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Fa innama ana abduhu. Sungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Maka katakanlah, yakni aku adalah, yakni Nabi SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hampir semua apabila kita pelajari, baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah moral, ya, bahkan ucapan, perkataan, perbuatan, Ar-Rasul alaihissalam selalu menyelisihi ahlul kitab. Namun beliau memberitahukan, sebagaimana saya katakan tadi, akan datangnya suatu zaman, suatu masa yang mana mereka dari umat ini akan mengikuti jalannya ahlul kitab. Dan akan disebutkan dalam hadis-hadis berikut ini. Bahkan sampai-sampai seorang anak mengumpuli ibunya di jalan raya akan diikuti oleh umat ini. Naudzubillah min dzalik.
Kita dengar hadis-hadis itu. Di antaranya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum." Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti sunnah-sunnah, cara-cara orang-orang sebelum kamu sekalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum, bahkan kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, binatang dob, semacam binatang semacam biawak, lubangnya sulit dimasuki. Seandainya mereka masuk di lubang biawak pun, kalian akan mengikuti masuk ke dalamnya. Qulna, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahudu wa Nasara?" Wahai Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasara yang dimaksud? Orang-orang sebelum kalian? Qal faman. Kata beliau, kalau bukan mereka siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan mereka? Yang kalian ikuti. Ai famanhum in lam yakunuhum. Artinya siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Berita dari Nabi SAW. Ya, bahwa umat ini atau sebagian dari umat ini akan mengikuti sunnah-sunnah sebelum mereka. Cara-cara ahlul kitab. Orang-orang sebelum mereka. Sejengkal demi sejengkal. Ini menunjukkan sedikit demi sedikit. Ya. Pertama, anda tahu apa yang dipoles? Rambutnya dipoles. Diwarnakan, dikasih warna pirang. Setelah rambut, nanti tindih. Ya, sejengkal demi sejengkal. Tusuk telinga kiri. Tusuk telinga kanan. Ya. Nanti meningkat lagi. Ya. Meningkat lagi pakai wig misalnya. Ya. Atau pakai kalung. Dan yang lainnya. Setapak demi setapak. Sejengkal demi sejengkal. Maka kita harus memotong garis itu. Ya. Tanpa terasa seorang terjerumus dalam mengikuti sunnah-sunnah, cara-cara mereka. Kemudian hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum, ba'an bi ba'in, wa dhira'an bi dhira'in, wa shibran bi shibrin, hatta law dakhalu fi juhri dabbin la dakhaltum fihi." Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti sunnah-sunnah, cara-cara orang-orang sebelum kalian, sedepa demi sedepa, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, hatta law dakhalu fi juhri dabbin, sampai-sampai kalau mereka masuk dalam lubang biawak, kalian pun akan masuk ke dalam, la dakhaltum fihi, kalian akan masuk ke dalamnya. Ya Rasulullah, kata para sahabat, wahai Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apa yang dimaksud orang Yahudi dan Nasara? Qal faman idzan. Kata beliau, kalau bukan mereka siapa lagi? Kalau bukan mereka siapa? Siapa lagi? Hadis yang lain. Ya, hadis riwayat Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tarkabunna sunana man kana qablakum." Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law anna ahadahum dakhala juhri dabbin la dakhaltum. Sampai-sampai kalaupun seorang di antara mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan mengikutinya. Wa hatta law anna ahadahum, bahkan kalaupun ada seorang di antara mereka jama'a imra'atahu bit-tariq, dia mengumpuli istrinya di jalan, la fa'altumuh, kalian akan mengerjakannya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, wa hatta law anna ahadahum jama'a ummahu fit-tariq la fa'altum. Kata beliau, ya, bahkan seandainya ada salah seorang di antara mereka yang dia mengumpuli ibunya di jalan, kalian akan mengikutinya. Kalian akan melakukannya. Fakulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah,
kama fa'alat Faris war Rum. Apakah seperti apa yang dilakukan oleh Persia dan Romawi? Fi riwayatin, dalam satu riwayat para sahabat bertanya, al-Yahudu wan Nasara, sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara. Qal wa manin nasu illa ulaik. Siapa lagi manusia kalau bukan mereka? Yang kalian ikuti. Jadi apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW telah banyak terjadi. Ya, sebagaimana saya sebutkan tadi, qatalatul Yahud, qatalatul anbiya war rusul, para pembunuh Nabi dan Rasul adalah orang-orang Yahud. Terjadi pada mereka dan telah terjadi pada umat ini. Tapi yang dibunuh adalah bukan Nabi, tapi pengganti, penerus Rasulullah SAW, yaitu 3 khalifah dibunuh. Dalam akidah, ya, juga demikian. Orang-orang Yahudi menggantikan nama-nama huruf-huruf dalam kitab mereka, baik itu pengertian atau makna. Juga sebagian dari kaum muslimin telah mentakwilkan ayat-ayat sifat, ya, kepada makna yang lain dari apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Banyak contoh-contoh. Ada kisah ketika terjadi perang Hunain setelah penaklukan kota Mekah. Nabi SAW dan kaum muslimin berangkat menuju ke Hunain. Lalu kemudian mereka melihat ada sebuah pohon. Pohon itu dijadikan dahulu di zaman jahiliyah pohon untuk bertabarruk, untuk meminta berkah. Maka digantungkan senjata-senjata mereka, pedang mereka, tombak mereka digantung di pohon-pohon itu, di pohon tersebut. Lalu ketika mereka, orang-orang ini berangkat menuju ke Hunain, ada sebagian kaum muslimin yang mereka baru memeluk Islam ketika penaklukan kota Mekah. Mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama kana lahum dzatu anwat." Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon seperti pohon milik mereka ini. Ini untuk menggantungkan senjata itu, untuk tabarruk. Maka apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Qultum walladzi nafsi biyadihi." Kalian telah mengucapkan satu kalimat, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum atau umat Nabi Musa, yang mana mereka mengatakan kepada Musa setelah mereka diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, baru menyeberang Laut Merah. Apa kata mereka? Kata mereka, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Kata mereka, wahai Musa, coba buat untuk kami Tuhan, sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak. Ya. Qal innakum qaumun tajhalun. Kata Nabi Musa alaihissalam, sungguhnya kalian adalah umat yang bodoh. Nah, ini menunjukkan yang menyerupai mereka. Itu telah terjadi. Belum lagi yang lainnya kita di zaman kita ini. Apa yang terjadi dari kaum muslimin mengikuti, ya, perbuatan-perbuatan, bahkan perayaan-perayaan, bahkan ibadah-ibadah, ya, ditonjolkan dengan tanpa ada rasa malu, ya, menonjolkan diri bahwa mereka ini masya Allah kaum yang terhebat dalam toleransi, ya, sehingga ikut beribadah di rumah-rumah ibadah bukan kaum muslimin. Subhanallah. Seandainya Nabi SAW hidup dan beliau melihat apa yang beliau lakukan, apa yang beliau akan ingatkan kita. Maka dari itu Islam, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita ini berupaya untuk selalu mengikuti sunnah, berpegang pada ilmu dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menjaga minimal diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Pelihara. Kita bertanggung jawab. Itu minimal. Ya. Kadang-kadang kita tidak perlu mengurusi orang. Karena yang terpenting kita mengurusi diri kita dan keluarga kita. Selama kita bisa memberi nasihat, nasihatilah. Diterima alhamdulillah. Tidak diterima itu urusan masing-masing. Ya. Urusan masing-masing. Tapi seorang harus ada upaya ini untuk melindungi dirinya dan keluarganya
dari azab api neraka. Maka fenomena bahkan realita yang kita jumpai di zaman kita ini, ya, masalah-masalah akidah digampangkan, diremehkan. Ya, padahal setiap hari kita membaca Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah Dia Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat bergantung seluruh hamba-hambanya. Segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang serupa yang setara dengannya. Tapi perlakuan berbeda dan apa yang diucapkan, apa yang dibaca. Maka fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini satu musibah, ya, yang menimpa umat. Ya, harus kita berupaya untuk saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan satu dengan yang lainnya. Semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya. Baik, saya kira sementara itu yang dapat sampaikan. Insyaallah nanti kita istirahat sejenak. Ya, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan menulis, dan nanti saya akan bertanya pula dari apa yang saya sampaikan. Setiap yang bisa menjawab insyaallah dapat hadiah. Semoga bermanfaat hadiah ini. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sini ada banyak pertanyaan. Di antaranya pertanyaan tentang bagaimana membantah perkataan bahwa peresmian masjid adalah bid'ah. Karena dulu Masjid Nabi tidak pernah diresmikan. Baik. Ini pertanyaan yang tidak perlu dibantah. Kalau ada orang mengatakan demikian, bahwa kita ini melihat ada hal-hal yang bersifat ijtihadiyah. Ya. Kita hidup di zaman banyak tuduhan-tuduhan kepada Islam dan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, dan Islam berlepas diri dari apa yang dituduhkan. Contohnya tuduhan radikalisme, tuduhan ini dan itu. Maka ketika ada sebuah masjid dibangun, kemudian panitianya mengundang pejabat pemerintah itu untuk memberitahukan pada mereka bahwa ini ada masjid di sini. Dakwanya seperti apa? Apa yang diinginkan oleh masjid itu? Jadi tidak lebih dari itu. Oleh karena itu marilah kita dalam hal seperti ini harus memahami, melihat ada maslahat dan mafsadat. Ya. Kecuali pada peresmian atau iftitah, nama iftitah, peresmian itu iftitah, pembukaan, dimulainya penggunaan masjid itu, supaya orang mengetahui. Kecuali kalau dilakukan hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan, ada acara-acara yang hiburan, misalnya musik, lagu, kasidahan, itu mungkin tidak dibenarkan. Tapi sekedar mengundang penguasa, penduduk sekitar, warga masyarakat untuk memperkenalkan mereka dengan masjid itu. Maka insya Allah ini hal yang tidak bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, supaya kita juga mendakwai orang yang dipanggil, yang diundang itu, didakwai. Supaya tahu mereka bahwa masjid ini adalah masjid yang akan ada majelis ilmu di dalamnya, ada sholat berjamaah 5 waktu, dan seterusnya. Semua itu untuk kemaslahatan kaum muslimin, terutama yang ada di sekitar masjid. Jadi tidak lebih dari itu. Banyak kita jumpai masjid-masjid yang misalnya ditutup, dilarang, hanya karena fitnahan-fitnahan. Banyak kajian yang dilarang karena semua itu fitnah.
Tidak ada realitanya dari apa yang difitnahkan itu. Nah, salah satu dari manfaat memanggil pejabat yang berkuasa di tempat itu untuk memperkenalkan masjid ini, agar rakyat pun mengetahui, masyarakat mengetahui bahwa ini masjid ada dikenal, diresmikan, ada izinnya oleh penguasa, sehingga semua kegiatan dan aktivitas di masjid itu bisa terkontrol dengan baik, berjalan dengan baik, dan bisa ada ta'awun, tolong menolong antara takmir masjid DKM dengan kaum muslimin, terutama masyarakat yang ada di sekitar masjid itu. Tidak lebih dari itu. Wallahu a'lam. Kemudian, Ustadz, bagaimana solusi dari Ustadz agar umat Islam tidak dihinakan oleh Allah? Allah tidak menghinakan umat Islam. Ini pertanyaan keliru. Ya. Tapi kalau Allah menguji, iya. Ya. Allah menguji hamba-hambanya dan ujian. Sebagaimana kaum mukminin yang berada di kota Makkah diuji oleh Allah ketika mereka menyatakan imannya mereka. Sama di negeri-negeri yang kaum muslimin tertindas, itu pun diuji oleh Allah Ta'ala. Mereka diuji keimanan mereka. Allah membolehkan mereka hijrah kalau mereka mampu tinggalkan negeri mereka, pindah ke negeri yang lain. Tapi kalau tidak mampu, bersabar di negeri itu solusinya. Jadi perkataan bahwa mereka dihinakan oleh Allah, saya kurang setuju dengan pertanyaan ini. Tapi Allah menguji seorang hamba, seorang muslim dan ujian, itu betul. Ya, jadi solusi atas umat Islam yang Islam tidak dihinakan oleh Allah sebagaimana kita ketahui. Tapi umat Islam ditindas, dihinakan di negeri ya seperti di atau suku Uighur. Ya kita hanya bisa berdoa. Kita yang jauh hanya bisa berdoa, minta pada Allah Ta'ala agar Allah memberikan jalan keluar pada mereka. Karena kita pun tidak bisa berbuat sesuatu kecuali doa atau menyampaikan bantuan kepada mereka semampu kita. Ya. Dan mereka pun yang di sana yang tertindas, Allah memerintahkan hijrah dalam Al-Quranul Karim. Allah perintahkan mereka untuk hijrah. Di satu tempat yang seorang tidak bisa menjalankan agamanya, Allah perintah untuk hijrah. Kalau mampu silakan hijrah, kalau tidak dia harus bersabar menghadapi apa yang dia hadapi. Tapi jangan dia menjual agamanya. Kalaupun di satu negeri dia harus menyembunyikan akidahnya, itu hal yang dibolehkan dalam kondisi tertentu, dalam keadaan tertentu. Karena takut fitnah, takut diadab, takut disiksa, dia menyembunyikan akidahnya, agamanya. Ini ada keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita mendoakan mereka, semoga Allah memberikan jalan keluar bagi mereka, ya, dan semoga kaum muslimin juga tidak hanya di Indonesia yang memikirkan tentang mereka. Sebetulnya dunia Islam pun sedang memikirkan, bahkan melakukan upaya untuk dapat menolong saudara-saudara mereka yang tertindas, khususnya di Uighur yang sekarang sedang terjadi. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana sikap seorang yang bekerja di kantor atau di perusahaan yang mengubah suasana kantor sesuai hari raya yang sedang berlangsung? Kalau saya menjawab dengan singkat dan padat, ya, keluar dari kantor itu. Tetapi apakah itu solusi? Itu pertanyaannya begitu. Ya, gampangnya keluar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah berikan jalan keluar padanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Tapi apakah itu solusi? Ya. Maka di dalam hal seperti ini, kalau seorang itu bisa dia merubah kemungkaran itu dan menasihati, dia lakukan. Kalau tidak, maka dia yaitu dengan mengingkari dan hatinya. Jika dia mempunyai jalan keluar, cari tempat yang lebih baik, cari pekerjaan yang lebih baik. Tapi tidak semudah itu. Kita ini memutuskan, memfatwakan untuk seorang dengan gampang dan mudah keluar dari satu perusahaan. Karena kita hanya penonton, bukan yang mengalami. Nah, oleh karena itu, ittaqullaha mastata'tum
bertakwalah semampu Anda yang bekerja di tempat ini. Ya. Kalau Allah berikan jalan keluar, silakan Anda mungkin mencari tempat yang lain. Ya, barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah memberikan jalan keluar baginya. Apabila kita bisa menasihati, kita ingkari dengan lisan, yaitu menasihati. Tapi kalau tidak dan kita lemah, tidak punya kekuatan, maka ingkari dengan hati kita. Usahakan untuk menghindar dari acara-acara yang diadakan, terutama berkaitan dengan acara keagamaan mereka. Kita harus bisa untuk tidak mengikutinya, menjauhinya. Ya. Dengan alasan apapun, supaya seorang sedapat mungkin dia menghindar dari acara-acara ritual yang dilakukan di kantornya, ya, supaya dia menghindar. Karena agama kita atau negara ini memberi jaminan kepada kita untuk juga melaksanakan keyakinan kita. Tidak bisa ditekan, walaupun dia itu pejabat tinggi, pimpinan perusahaan, tidak boleh menekan pengikut agama lain harus mengikuti acaranya atau acaranya. Ini ada undang-undangnya. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana cara membedakan antara tasyabbuh yang diharamkan dan yang dibolehkan? Tentu yang dimaksud dibolehkan sini, ini yang belum saya jelaskan tadi, bahwa ada hal-hal yang bermanfaat. Umat Islam tidak dilarang untuk menggunakan satu penemuan yang ditemukan dari sisi ilmu, bermanfaat bagi kaum muslimin. Itu bukan tasyabbuh namanya. Kita menggunakan alat ini yang nemukan mereka. Ya, bukan kita. Tapi ini tidak bertentangan dengan agama, bisa digunakan bermanfaat bagi kaum muslimin, maka boleh digunakannya. Jadi harus bedakan antara memanfaatkan sesuatu yang ditemukan oleh mereka, orang-orang yang bukan muslim, dan itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Ini tidak merupakan hal yang dilarang selama digunakan dengan baik. Yang dilarang itu mengikuti tata cara atau akidah mereka, atau istilah-istilah mereka, ya, hal-hal yang menjadi kekhususan bagi mereka, seperti pakaian mereka, menggunakan topi merah, ya, di bulan Desember, ya, ini yang tidak dibenarkan, karena ini khusus untuk mereka. Tapi kalau memanfaatkan hal-hal yang bermanfaat yang ditemukan oleh mereka, ini hal yang dibolehkan, hal yang tidak dilarang. Apakah kiat mudah agar kita terhindar dari tasyabbuh yang dilarang dalam agama kita? Ya, tentu dengan kita punya ilmu. Ilmu itu yang memberitahukan kita. Ya, dan sebetulnya antum kalau lihat di internet itu ada tulisan-tulisan tentang tasyabbuh. Apa saja yang merupakan tasyabbuh yang dilarang. Itu sudah ditulis oleh para ulama. Oleh karena itu bisa kita mengambil, kita melihat, kemudian kita mengamalkan, yakni untuk menjauhi apa yang disebutkan para ulama dari bentuk-bentuk tasyabbuh. Sebetulnya ada dalam masalah ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu tasyabbuh dengan orang-orang yang bukan muslim. Contohnya mengkultuskan kuburan, mengkeramatkan kuburan, itu tidak ada dalam Islam. Ya, itu dari yang lainnya. Sebagaimana hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika pulang dari Habasyah, beliau melihat di sana rumah-rumah ibadah di sana itu, ya, atau kuburan-kuburan orang-orang soleh dari mereka itu dijadikan tempat ibadah. Ya, itu pun tasyabbuh dengan mereka. Ya. Nah, dari itu kita menghindar dari sholat di tempat-tempat yang masjid-masjid yang di situ ada kuburannya. Ya. Karena itu tasyabbuh dengan yang lainnya. Jadi semua ini dengan ilmu. Bagaimana Anda mengetahui ini yang dilarang, ini yang hal yang ada bisa atau yang dibolehkan, ya, maka ini semua dengan ilmu dan belajar dan bertanya, ya, dan ada hal-hal yang kita tahu bahwa itu hal-hal yang khusus bagi mereka, yaitu kita harus hindari, khususnya berkaitan dengan ibadah mereka, dengan budaya mereka. Ini kita harus menjauhinya, jangan bertasyabbuh dengan mereka. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah boleh kita mengucapkan Israel laknatullah? Saya mengatakan tidak. Karena Israel itu nama Nabiullah Yaqub alaihissalam.
Ya, walaupun mungkin orang yang mengucapkannya yang dimaksud itu bukan Nabi Yakub, tapi yang dimaksud adalah negeri itu. Tapi menghindarlah kalau Anda mengatakan laknat wa Zionis, ya. Karena Israel adalah nama dari Nabiullah Yakub alaihissalam. Maka seorang menghindar dari mengucapkan laknat itu lebih selamat, ya, lebih utama daripada dia mengucapkan kalimat tersebut. Karena walaupun yang dimaksud adalah negerinya, ya, yang sekarang diduduki oleh Zionis atau kaum Zionis, tapi sebutkan si Zionis laknatullah alaihim. Adapun mata Israel laknatullah itu adalah karena nama dari Nabi Yakub alaihissalam, maka kita menghindar dan mengucapkan kalimat ini. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah menonton sepak bola termasuk tasyabbuh? Ini bisa jadi maksiat, ya. Karena apa? Karena tidak sedikit orang meninggalkan kewajiban gara-gara nonton bola ini. Apalagi di saat Piala Dunia. Sholat subuhnya ketinggalan gara-gara nonton bola ini. Maka seorang mukmin dia itu mengetahui mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. An-Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk pemahaman Islam yang benar bagi seorang muslim tatkala dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Kalaupun seorang sekedar mengetahui, sekedar lihat, ya, itu ada batasnya. Insya Allah mungkin itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau seorang hidupnya malam-malamnya disiapkan ruangan khusus, makanan, termos, kopi, teh, kurma dan yang lainnya hanya untuk nonton, tidak. Kita hidup ini terbatas. Kita tidak akan ditanya tentang bola. Ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, man? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Maka dari itu hati-hatilah dalam masalah membuang masalah waktu. Allah bersumpah demi waktu, wal asri, demi masa. Innal insana lafi husrin. Sungguhnya manusia semua berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, orang-orang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling wasiat dalam kebenaran dan wasiat di dalam kesabaran. Itu orang yang selamat. Itu orang yang tidak merugi. Ya. Adapun orang yang menghabiskan waktu hanya untuk ini berjam-jam, sama hal dengan main catur. Termasuk makanya para ulama mengharamkan main catur itu. Karena makan waktu, apalagi mereka yang ahli dalam main sampai 2 hari, 3 hari tidak bergerak caturnya. Karena ini, subhanallah, seandainya dia baca Quran atau sholat atau amal-amal ibadah yang lainnya, itu jauh lebih bermanfaat. Makanya orang yang cerdas adalah orang yang pandai manfaatkan waktunya, umurnya. Kata Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengan 2 nikmat itu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu yang luang, yang banyak dibuang, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka terlepas dari menonton bola tasyabbuh atau bukan tasyabbuh, tapi ini adalah perbuatan yang menghambur-hamburkan waktu, menghabiskan umur. Adapun sekedar mungkin seorang melihat, sekedar tahu, mungkinlah. Ini kadang-kadang sampai kedipan mata pun tidak berani kedip, kencing pun tidak berani ke kamar mandi. Karena ini yang klub yang diikutinya ini yang persaingannya ketat. Mau kencing ditahan, takutnya kalau masuk kencing bolanya masuk. Subhanallah. Ya, di mana akal pikiran yang sehat? Ya, oleh karena itu janganlah berghulu dalam sesuatu hal. Kita harus pandai manfaatkan waktu dalam umur kita. Kita akan merasakan betapa berartinya umur kalau sudah seperti saya ini, ya, sudah beruban, baru tahu umur itu penting. Berarti kalau masih muda masih aku ini masih muda, padahal kematian itu tidak mengenal umur. Sewaktu-waktu dipanggil, di saat dia harus dipanggil oleh Allah Ta'ala. Mati ya mati. Maka manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Wallahu Ta'ala a'lam. Kemudian ada pertanyaan yang saya tidak mau jawab depan umum, karena menurut saya tidak etis, ya. Tapi yang ingin bertanya nanti 4 mata yang menulis pertanyaan ini, silakan datang ke saya. Namun untuk disampaikan di forum seperti ini kurang etis lah menurut saya, ya, dalam masalah berkaitan dengan hubungan suami istri.
Baik, saya kira cukup, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Baik, sini ada, biar tidak kecewa orang yang bertanya, ada pertanyaan, Ustadz, saya mendatangi saudara yang non-muslim karena diundang acara makan-makan pada tanggal 1 Januari. Makanannya insya Allah halal. Anda datang tanggal 2 Januari saja. Ya, jadi jangan di saat yang diundang. Insya Allah masih disimpan di kulkas. Ya. Karena ini bagian dari tasyabuh sebetulnya. Bagian dari tasyabuh. Maka datanglah di saat yang bukan saat yang ditentukan. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana cara menasihati teman dekat yang sudah murtad agar kembali ke jalan Allah yang Allah ridha? Anda berdakwah dan cara yang baik. Orang-orang yang demikian ini jangan kita malah keras pada dia. Tapi coba kita dekati dengan baik, tunjukkan akhlak yang mulia, ingatkan dia, mudah-mudahan Allah beri hidayah padanya. Ya, karena dakwah ini pada dasarnya dengan hikmah, bukan dengan kekerasan. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Jadi al-aslu fid dakwah adalah hikmah. Maka Anda kalau bisa mendakwai dia dengan cara yang baik, ya, dan pendekatan, ya, selama dia tidak mempengaruhi Anda, maka cobalah berdakwah, mengajak dia kepada Islam, kembali pada agama Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah taala dimanapun kita berada. Kami aturkan jazakumullah khairan kepada semua pihak, termasuk DKM Masjid Ad-Dakwah dari USU ini, demikian pula panitia dan yang lainnya, serta ikhwas sekalian dan akhwati fillah. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.